Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Feli Safriani. Kali ini kita akan membahas materi tentang reproduksi pada manusia, khusus pada organ reproduksi pada manusia. Materi ini adalah materi IPA kelas 9 semester 1. Baik, sebelum kita membahas tentang organ reproduksi, kita harus tahu dulu apa itu reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis untuk menghasilkan individu baru. Organ apa sajakah yang terlibat dalam proses reproduksi? Yaitu terbagi atas 2, organ reproduksi untuk laki-laki dan organ reproduksi untuk wanita. Kita bahas mulai dari organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas 3. Yang pertama, organ reproduksi luar. Yang kedua, organ reproduksi dalam. Yang ketiga, kelenjar reproduksi. Organ reproduksi luar pada laki-laki terbagi atas yang pertama penis. Penis ini adalah otot-otot yang tidak memiliki tulang, merupakan alat kopulasi dan tempat saluran urin dan sperma. Yang kedua, organ reproduksi luar laki-laki yang lainnya itu adalah skrotum. Skrotum adalah kantong yang terlihat seperti lipatan kulit yang berfungsi untuk pembungkus testis agar suhu testis tetap terjaga untuk memproduksi sperma. Lalu, untuk organ reproduksi dalam terbagi atas yang pertama testis. Testis itu berbentuk bulatan telur yang berjumlah 2 buah. Fungsinya untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Kemudian saluran sperma terbagi atas 3. Yang pertama epididymis. Ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kedua, vas deferens. Fungsinya yaitu menghubungkan antara saluran sperma menuju uretra. Yang ketiga, uretra. Uretra ini adalah saluran yang berada di dalam penis. Fungsinya yaitu membawa urin dan sperma keluar tubuh. Kemudian untuk kelenjar reproduksi, terbagi atas ada vesikula seminalis, yaitu berupa kantung kusut di belakang kantung kemih. Fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat basa yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembeku. Yang kedua, kelenjar prostat. Menghasilkan cairan keputih-putihan yang sedikit asam dengan pH 6,5 yang mengandung asam sitrat, beberapa enzim seperti pepsinogen, lisoenzim, dan amilase, serta seminal plasmid yang berfungsi untuk membunuh bakteri di saluran reproduksi. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa, untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki sifat asam, sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Gambar organ reproduksi pada laki-laki terlihat pada gambar. Yang nomor 1 itu adalah vesikula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, yang ketiga kelenjar Cowper, yang keempat epididymis, yang kelima skrotum, yang keenam testis, yang ketujuh penis, yang kedelapan uretra, yang kesembilan vas deferens. Itu tadi penjelasan tentang organ reproduksi laki-laki. Sekarang kita masuk kepada organ reproduksi wanita. Terbagi atas organ reproduksi luar, organ reproduksi dalam, dan saluran reproduksi. Kita bahas mulai dari yang pertama, organ reproduksi luar. Terbagi atas 2, yaitu vulva.
Vulva ini yaitu celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang dibatasi oleh sebasang bibir. Kemudian ada labium. Labium ini adalah sepasang bibir yang membatasi vulva. Lalu kita masuk kepada organ reproduksi dalam, terbagi atas ovarium. Ovarium ini merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jumlahnya ada 2, di kiri dan di kanan. Di dalamnya ada kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah berkembangnya sel telur atau ovum sehingga matang dan siap untuk dilepaskan atau diovulasikan. Kemudian saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada wanita terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, tuba falopi atau oviduct atau saluran telur. Saluran telur yang berjumlah 2 buah yang memanjang dari uterus atau rahim ke ovarium. Disinilah terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Ujung dari tuba fallopi ini disebut dengan infundibulum yang ditutup dengan fimbriae, fungsinya untuk menangkap sel telur yang matang. Kemudian saluran yang kedua adalah uterus atau rahim. Merupakan organ dengan dinding tebal, bentuknya seperti buah pir terbalik, fungsinya sebagai tempat perkembangan janin hingga siap dilahirkan. Dan yang terakhir, vagina. Vagina itu adalah saluran penghubung lingkungan luar dengan rahim, tersusun atas otot yang elastis, dilapisi oleh selaput membran, yang disebut juga dengan selaput darah atau himen, yang merupakan penanda bahwa seorang wanita masih perawan atau tidak. Fungsi dari vagina yaitu tempat keluarnya darah menstruasi dan jalan keluarnya bayi. Gambar organ reproduksi wanita. Yang pertama ini yang ditunjuk itu adalah tuba fallopi. Yang kedua, ini adalah fimbriae. Yang ketiga, yang berjumlah 2 buah kiri dan kanan, ini adalah ovarium. Kemudian yang seperti buah pir terbalik dengan dinding yang tebal ini adalah rahim atau uterus. Kemudian ada lagi leher rahim atau cervix. Dan yang keenam itu adalah vagina. Demikian saja materi tentang organ reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.